Hola smart people, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learns. Semoga smart people sehat, sukses dan bahagia selalu ya. Minggu ini saya akan membahas area HRD, areanya HR Operation. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Hola smart people, bagaimana kabar hari ini? Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu. Oh iya, sebelum saya membahas materi kali ini, perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan selamat Hari Raya Natal bagi smart people yang merayakannya. Untuk materi kali ini adalah Scope of Work HR Operation berdasarkan ukuran perusahaan. Lingkup kerja Scope of Work HR Operation dapat bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan karena kebutuhan, struktur, dan kompleksitas manajemen sumber daya manusia berbeda di setiap skala organisasi. Berikut adalah gambaran umumnya. Gambaran yang pertama adalah perusahaan kecil atau small enterprises. Pada perusahaan kecil, HR operation sering mencakup berbagai tanggung jawab yang terpusat pada satu atau beberapa orang saja. Fokus utamanya adalah memastikan fungsi dasar HR berjalan, meskipun sistem atau teknologi pendukung mungkin masih terbatas. Fokus utamanya adalah yang pertama, administrasi dasar atau data karyawan, absensi, dan payroll sederhana. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pengelolaan manfaat dasar atau asuransi dan cuti. Yang keempat, mendukung hubungan kerja dan menyelesaikan masalah internal secara langsung. Dan ciri khasnya, yang pertama adalah sederhana dan tidak terlalu terstruktur. Yang kedua adalah penekanan pada efisiensi dan pengelolaan manual. Yang ketiga adalah biasanya HR berfungsi ganda dengan tanggung jawab di bidang lain, seperti finance atau general affairs. Gambaran yang kedua adalah perusahaan menengah atau medium enterprises. Pada perusahaan menengah, lingkup HR operation mulai terdiversifikasi dan kebutuhan akan struktur, sistem, serta kebijakan yang lebih kompleks meningkat. Divisi HR sering tersegmentasi menjadi tim kecil dengan spesialisasi tertentu. Fokus utamanya adalah yang pertama, penggunaan sistem manajemen waktu dan kehadiran atau time management system. Yang kedua, pengelolaan program manfaat karyawan yang lebih kompleks atau BPJS, asuransi tambahan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya. Yang ketiga, administrasi data menggunakan HRIS atau Human Resources Information System. Yang keempat, pelaporan data HR untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan ciri khasnya yang pertama adalah peran administrasi semakin terstruktur. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memastikan kepatuhan hukum semakin kompleks. Yang ketiga adalah mulai menggunakan teknologi dan otomatisasi untuk efisiensi. Gambaran yang ketiga adalah perusahaan besar atau large enterprises. Dalam perusahaan besar, HR operation menjadi fungsi yang sangat terstruktur dan seringkali dibagi menjadi beberapa departemen atau divisi dengan spesialisasi yang jelas. Kebutuhan akan sistem, kebijakan, dan strategi berbasis data menjadi prioritas utama. Fokus utamanya adalah yang pertama, pengelolaan data karyawan dalam skala besar menggunakan sistem HRS atau ERP. Yang kedua, manajemen waktu dan kehadiran yang terintegrasi dengan payroll otomatis. Yang ketiga, pelaporan analitik SDM untuk mendukung keputusan strategis bisnis. Yang keempat, pengelolaan hubungan industrial yang kompleks
termasuk penyelesaian perselisihan kerja. Yang kelima, program manfaat yang sangat beragam seperti pensiun, pelatihan lanjutan, dan program kesejahteraan khusus. Dan ciri khasnya yang pertama adalah sistem HR yang canggih dengan integrasi teknologi. Yang kedua adalah proses HR operation yang sangat terdokumentasi dan sesuai standar internasional, misalnya ISO atau praktik terbaik global. Yang ketiga adalah adanya spesialisasi dalam HR operation seperti payroll, compliance, dan benefits administration. Jadi kesimpulan dari scope of work HR operation berkembang sesuai dengan ukuran perusahaan. Perusahaan kecil cenderung mengutamakan kebutuhan dasar HR dengan sumber daya terbatas, sedangkan perusahaan besar memiliki proses yang kompleks dengan dukungan teknologi dan struktur tim yang tersegmentasi. Hal ini membuat fleksibilitas dan adaptasi menjadi kunci dalam menentukan cakupan kerja HR operation yang sesuai. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, tolong berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-temannya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Bye.